Kuasailah dirimu dari segala keinginan dagingmu. Hari ini bertobatlah. Tinggalkan, jangan ada alasan apapun. Aku percaya tidak ada orang hidup tanpa masalah. Semua orang pasti punya masalah. Biarlah selama kita hidup, kita di dunia yang penuh dengan masalah. Yang terpenting, jangan cari-cari masalah. Hidup ini sudah ribet. Kita hidup lurus aja, masalah banyak. Apalagi hidup kita bengkok-bengkok. Para suami-suami, hiduplah benar. Menjadi suami yang bertanggung jawab dan menjadi imam yang baik bagi keluargamu. Bawa istri anakmu takut akan Tuhan hari-hari ini. Demikian juga para istri. Kita mau jadi pendoa, penolong di tengah rumah tangga kita. Aku yakin hari-hari ini Tuhan sedang mencari imam di tengah rumah tangga. Rumah tangga agar setiap keluarga itu bisa dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Melihat semua keadaan yang terjadi hari-hari ini, aku mau tanya, seberapa banyak dari kalian yang takut keadaan hari-hari ini? Tetapi, ketakutan itu harus membuat kita semakin berjaga-jaga. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi bahkan 5 menit ke depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan dunia ini, tapi semua dengan keadaan yang terjadi, biar membuka mata rohani kita untuk melihat. Banyak orang yang mengeluh, kenapa begini, kenapa dunia semakin sulit. Kamu tahu, kalau firman sedang digenapi, sebagai orang percaya, jangan banyak mengeluh. Lakukan bagianmu. Lalu apa bagian kita hari-hari ini yang harus kita lakukan? 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bayangkan loh, supaya kamu dapat berdoa. Untuk berdoa pun ada syaratnya. Kalian pernah nggak ngalami benar-benar nggak bisa berdoa sama sekali karena keadaan sudah benar-benar penat? Aku pernah mengalami itu. Buat doa pun nggak ada semangat dan bingung mau berdoa apa. Tapi aku beruntung dikasih suami yang selalu support dan selalu mengingatkan untuk terus berdoa, walaupun kehabisan kata-kata. Kata dia, cukup lipat tangan dan berdiam diri. Roh Kudus pasti jamah kamu. Ayat ini berkata untuk kita berdoa kepada Tuhan, yang pertama kita harus menyadari bila kesudahan segala sesuatu ini sudah dekat. Bukan berarti kiamat ya. Kita tidak akan tahu kapan Tuhan akan datang. Tapi kalau bicara tentang kematian, kesudahan hidup kita ini tidak ada yang tahu. Yang namanya mati itu di depan kita loh. Kita sering dengar orang baik-baik saja tapi tiba-tiba dikabarkan meninggal. Seharusnya itu semua membuat kita takut, mendorong kita untuk bertobat dan mencari Tuhan. Harusnya kita harus kuat di dalam firman Tuhan, supaya kita tidak terbawa arus. Mari kita persiapkan hidup kita. Karena itu, bagaimana untuk kita mempersiapkan hidup di waktu-waktu dekat ini? Kuasailah dirimu. Seorang pemenang yang luar biasa itu
bukanlah seseorang yang berhasil mengalahkan orang lain, tapi seorang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah kita selain diri kita sendiri bersama dengan Tuhan. Dulu sebelum aku mengenal Tuhan Yesus, aku hidup dengan kemauanku sendiri. Aku lakukan semua apa yang aku mau. Aku pikir itu adalah sebuah kebahagiaan buat aku. Tapi aku semakin terjebak jatuh makin dalam, terperosok sampai gak ada semangat untuk hidup lagi. Hidupku saat itu benar-benar hancur. Tapi saat itu Tuhan datang dan mengasihi aku. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Kristus di dunia ini, Dia selamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik aku dan kamu. Tuhan datang padaku tahun 2011. Waktu itu teman-temanku bilang, udah gak usah PT, nikmati aja hidupmu. Hidup ini singkat loh, nikmati aja. Tapi Alkitab berkata, yang ada dalam dunia hanya 3 hal keinginan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan itu bukan berasal dari Bapa, tapi dari iblis. Barang siapa yang mengikuti hidup ini juga akan binasa. Aku dulu mengikuti dunia keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Kenajisan, percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, dan kebencian. Itu semua ada di diri kita. Tapi Tuhan berkata, matikanlah. Kuasailah dirimu dari segala keinginan dagingmu. Hari ini bertobatlah. Tinggalkan, jangan ada alasan apapun. Kuasai dagingmu. Kita diberi kuasa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Roh yang ada padamu itu adalah roh yang membangkitkan Kristus dari kematian. Itu ada dalam hidupmu. Kalau roh itu yang membangkitkan Kristus dari kematian ada dalam diri kita, apa yang Dia tidak sanggup lakukan bersama kita? Persoalannya, kamu mau gak bertobat? Kamu mau gak diubahkan? Ada niat gak dari kita? Yang kita tahu apa yang belum beres, dan kita datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan, ubahkanlah aku. Aku suka marah-marah. Aku mau berlatih biar jadi orang yang gak suka marah. Pokoknya kamu tahu kamu jatuhnya di situ, ya dihindari daerah itu. Jadilah tenang, kata firman Tuhan. Orang itu tidak mungkin tenang kalau dia ada dosa. Dosa itu pencabut damai sejahtera nomor 1 dalam hidup manusia. Di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera, dan dalam damai sejahtera ada ketenangan di dalam hati. Kita harus bereskan diri kita sendiri. Kalau kita ada kepahitan dengan orang tua, adik, ipar, atau siapapun itu, beresin, cukup, tinggalkan kepahitan. Orang itu kalau tinggal dalam kepahitan, semuanya jadi pahit. Tidak ada sesuatu pun yang dilihatnya jadi manis. Karena dari akarnya sudah pahit. Kamu tahu, kepahitan itu bikin muka kita jadi tua. Mau pakai skincare mahal pun gak ngefek. Kalau hatimu iri dengki, kebencian,
itu nggak ada gunanya. Ternyata tuaian itu menguning. Dimanapun kita bisa temukan tuaian, apalagi hari-hari ini. Yesus bilang, perhatikan sekelilingmu. Kalau kita sendiri belum beres dengan diri kita sendiri, mana mungkin kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kamu tahu, orang yang punya kepahitan tuh juga gak bisa nangis loh. Orang yang tidak bisa menangis itu jiwanya sangat tertekan. Tuhan menciptakan kita dengan air mata itu supaya kita bisa menangis. Coba ingat, kamu terakhir menangisnya kapan? Kalau kamu tidak pernah menangis, menangislah di hadirat Tuhan. Siapa yang bisa menenangkan kita? Ya kita sendiri, gak ada orang lain. Jadilah tenang. Waktu kamu takut, perkatakan pada dirimu, jadilah tenang. Hari ini apa yang bisa menguatkan kita cuma firman Tuhan. Ayo perkatakan firman. Ayo ucapkan firman. Kamu dapat melakukannya. Yuk, aku ajak kalian untuk berkata, Tuhan, kami percaya Bapa tidak banyak waktu lagi bagi kami untuk bermain-main dengan hidup ini. Kami harus serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau bertobat, hidup dalam kekudusan. Kuduskanlah kami, anak-anak-Mu Tuhan. Lihat kalau ada yang belum beres dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang turut bekerja, hamba berdoa. Tuhan, biar setiap kami hari-hari ini ada di dalam perkenanan Tuhan. Biar setiap kami dibawa masuk dalam perkenanan-Mu. Bapa, tidak ada yang lain yang kami minta. Bawa kami Bapa, pegang tangan kami, kuduskan kami setiap hari. Kami mau berubah Tuhan, kami mau diubahkan. Ubahkan kami sesuai firman-Mu. Ubahkan rumah tangga kami, anak-anak kami, untuk sungguh-sungguh hidup di perkenanan-Mu. Amin.